Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Ya, ada sukacita hari ini. Ya, hari ini terjadi pelipat gandaan, amin. Yang tersenyum karena dia mengikuti. Iya Pak, biasanya kami berapa? 5 atau 10 ya. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, ini perjamuan yang terakhir kita di sini. Loh kok gitu Pak? Iya, nanti bulan depan udah di gereja baru beli yang bagian lagi. Nanti di sini, di sana nggak ada kipas-kipas lagi. Di sini nggak apa-apa, terakhir kipas-kipas aja ya. Karena Tuhan siapkan sudah AC di sana. Amin. Iya. Jadi yang terakhir ini datang, iya. Bulan besok yang nggak datang kasih tahu ya. Nah, jangan di sini lagi nanti, ini udah ditutup ini. Kita pindah aja ke sana. Iya, Tuhan sudah siapkan. Iya. Terima kasih juga untuk tim musik Puri Ministry. Ini luar biasa, para hamba-hamba Tuhan ini sudah malang melintang. Iya, puji Tuhan sudah memberikan hatinya untuk bisa melayani di gereja kita yang sederhana ini, tapi hati mereka ya cukup terbeban untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Karena mental anak-anak Tuhan ini dia tidak melihat tempat, tapi mereka dengan tulus untuk memberikan pelayanan untuk Tuhan. Kiranya tim Puri semakin dipromosikan oleh Tuhan. Amin. Ini dia tim Puri. Iya, pimpinannya Pak Aryo. Iya. Nanti kita undang ya kalau sudah gereja kita yang baru sudah selesai. Kita undang beliau juga. Terlebih kita untuk menyampaikan isi hati Tuhan ya. Nah, untuk kita juga semua Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Saya tadi menangis. Doa pagi saya juga menangis di tempat ini. Kenapa? Nangis karena gembira, Bapak. Karena Tuhan itu nggak terselami. Tuhan ini saya terakhir berdoa untuk di awal bulan di tempat ini tuh. Untuk depan Tuhan, saya sudah disiapkan tempat yang baru tuh. Saya nangis. Tuhan baik, luar biasa Bapak Ibu. Banyak air mata tercurah di tempat ini. Saya banyak menangis di tempat ini. Saya katakan terima kasih Tuhan. Kau baik. Tuhan begitu baik Bapak Ibu. Kami dengan para pengerja banyak menangis di tempat ini. Tahukah Bapak Ibu, ini semalam gereja banjir. Padi banyak tumpang, ini gereja penuh air. Terima kasih Bu, pengerja sudah memberikan hati. Beberapa kali mereka untuk mengapel ini. Tadi pagi saya juga hubungi pengerja, tolonglah dipel lagi. Karena Bapak Ibu sudah kering dia, lumpurnya nampak putih lagi. Ketika saya doa tadi jam 5 pagi, aduh gimana tidak untuk. Saya tunggu jam 8 pagi saya telepon. Minta tolonglah berikan waktu untuk dipel lagi. Supaya jemaat nyaman untuk menerima jemaat. Kenapa? Inilah Bapak Ibu terakhir untuk mengepel, karena di sana nanti sudah keramik, amin, sudah AC ya. Bersyukurlah jadi payamu untuk investasikan untuk kerajaan Allah. Tidak ada yang sia-sia menabur dalam kerajaan Tuhan. Upahmu besar di sorga. Saya banyak menangis di tempat ini. Untuk jemaat Bapak Ibu, saya doa terus di tempat ini supaya jemaat kuat. Situasi corona seperti ini, jemaat banyak bergumul, banyak tantangan, banyak persoalan. Tuhan kuatkan mereka Tuhan. Kemana mereka Tuhan? Padahal dengan situasi seperti ini sudah saatnya. Jangan tinggalkan Tuhan. Tidak lebih utama kebutuhan hidupmu dari Tuhan. Tahukah Bapak Ibu,
hidupmu ada dalam kendali Tuhan. Tapi itulah situasi seperti ini. Makanya saya, Tuhan, kuatkan mereka, beri mereka setia, taat itu saja, supaya mereka bisa menghadapi tantangan situasi seperti ini. Tidak sedikit Bapak Ibu, orang-orang banyak pergi agak menjauh, dia lebih fokus kepada kebutuhan jasmani. Ya, itu manusiawi. Tapi saya terus berdoa dari tempat ini supaya jemaat dikuatkan, ditopang. Ada yang mengalami persoalan rumah tangga, sakit, penyakit. Saya hanya banyak duduk diam di kaki Tuhan. Saya hanya banyak menangis, Tuhan, kuatkan. Saya sebutkan satu persatu namanya di sini, dari mulai A sampai Z. Tuhan, berkati Tuhan anak-anak itu, supaya mereka tetap setia dengan situasi seperti ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita juga berdoa. Saya sudah persiapkan hari Kamis yang lalu, kami rapat secara internal, ada beberapa jemaat yang datang, supaya nanti bulan 9, harinya belum bisa ditentukan, tanggalnya juga belum, tapi kita berdoa kita akan masuk dalam acara peresmian gereja kita. Beri dulu kemuliaan bagi Allah kita. Nanti kita, Bapak Ibu, saya minta juga semua kita jemaat ini dengan ucapan syukur, mari kita sama-sama, supaya kita sama-sama mengucap syukur Tuhan yang sudah menyiapkan tahun ini. Pak Niko bilang tahun dimensi yang baru, sesuatu yang baru sudah Tuhan siapkan. Lalu saya bilang, Tuhan, Engkau beri pesan lewat doa bahwa tahun ini tahun berlipat gandaan. Jadi Tuhan, dengan kapasitas ruangan yang sudah lebih besar dari ini, gimana jemaatnya Tuhan? Tapi tahun berlipat gandaan. Tenang, kata Tuhan, tenang. Engkau cukup taat, banyak berlutut, berdoa. Kerjakan yang kau bisa kerjakan dalam pelayanan. Selebihnya tanggung jawabku, kata Tuhan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, situasi seperti ini yang Tuhan mau lekatkan hatimu dekat dengan Tuhan. Engkau tidak bisa akan mampu dalam menghadapi situasi ini. Mau kemana kita? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita. Coba kita buka di Matius 4. Penuhiku, penuh dengan hadirat-Mu. Urapi kami ya Tuhan, kudus-Mu. Matius 4. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ya, sudah dapat? Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ya, kita akan nanti masuk dalam perjamuan kudus, supaya kita mempersiapkan kekudusan hati dan pikiran kita, supaya kita layak untuk masuk dalam perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus yang kita lakukan sebulan sekali di awal bulan. Dan terima kasih juga untuk jiwa yang baru yang sudah Tuhan hantarkan ke tempat ini melalui hambanya juga, Ibu Ibu Simamora ya, sudah membawa jiwa untuk Ibu si Hombing ya, Ibu Guru Hombing ya. Terima kasih Bu, selamat bergabung ya. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Sama-sama kita baca. Ya, saya ayat 1. Jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini ayat 2. Lalu di ayat 11 kita nanti boleh bersama-sama. Ya, judul perikopnya adalah
pencobaan di padang gurun. Yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. 2. Ya, 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayo coba kita ulangi kalimat ini ya. 2, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jauhkanlah diri bahwa ada tertulis, karena mau ia akan menggunakan perintahnya dan mereka akan menangkap kau dengan tangannya, supaya kalian tidak jatuh kepada bau. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, mengingatkan kepadanya soal jalan dunia. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. 10. Maka berkata Yesus kepadanya, tinggallah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Sama-sama kita 2, 2, 3. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, saya ambil tema hari ini, menang menghadapi pencobaan. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita belajar daripada satu sosok pribadi, yaitu Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus, menang menghadapi pencobaan. Hari ini saudara kasih Tuhan, kita banyak menghadapi pencobaan yang terjadi atas bangsa kita, atas hidup kita. Untuk itu saudara kasih Tuhan, saya mengingatkan kepada kita supaya kita boleh mengalami kemenangan. Anak-anak Tuhan tidak boleh berdoa seperti ini, Tuhan halaukan Tuhan pencobaan daripadaku. Enggak boleh berdoa seperti itu, tapi berdoa seperti, Tuhan berikan aku kekuatan, kemampuan untuk memenangkan pencobaan. Harus seperti itu, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus bisa mengalahkan pencobaan. Saudara yang kasih Tuhan, di ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh itu ke padang gurun untuk Yesus dibawa kemana? Dibawa ke padang gurun. Siapa yang bawa? Coba mana ayat 1? Ini roh ini huruf kecil atau huruf besar? Itu berarti roh Allah. Iya, Roh Kudus itu Allah sendiri. Berarti siapa yang membawa Yesus? Tuhan ke. Jadi terkadang saudara yang kasih Tuhan, kehidupan orang percaya itu tidak terlepas yang namanya pencobaan. Itulah anak-anak Tuhan. Jangan pernah bermimpi kalau ada persoalan, lalu persoalannya gampang-gampang aja. Tidak. Supaya kita tahu posisi kita itu anak-anak Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kita berjalan di dalam pencobaan-pencobaan di padang gurun, jangan takut, karena Allah yang menyertai kita. Sampai situ kita harus paham. Jadi perjalanan orang percaya jangan perlu takut, tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Saudara kasih Tuhan, padang gurun bukanlah kita gambarkan seperti yang kita bayangkan, seperti film Tuhan Yesus. Kita lihat padang gurun itu gunung-gunung, batu-batu, padang gurun pasir, panas. Itu gambaran secara fisik. Tapi tidak tahukah kau saudara bahwa sebenarnya padang gurun itu berbicara mukjizat Tuhan.
bentuknya saja dia panas, iya kan? Bentuknya saja dia disuguhkan seperti nggak enak, panas, ada batu-batu, ada kalajengking, tapi isinya mujizat. Seperti kalau saya umpamakan satu buah durian, bentuknya dia mengerikan, durinya banyak, iya kan? Tapi lihat, ketika kita sudah memakan buah durian, tangan yang sudah tercucuk pun kita lupakan sakitnya. Ada men. Lupa kita. Seperti seorang ibu 9 bulan 9 hari menantikan kelahiran. Sebelum lahir ngomel-ngomel, nggak maulah, cukup satu lah, iya kan? Tapi ketika sudah lahir lupa, mau nambah. Halo? Terkadang Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan memberikan mujizat itu bentuknya bentuk yang sangat mengerikan, seperti bentuk-bentuk persoalan. Bentuknya padang gurun. Jadi padang gurun Bapak Ibu dikasih Tuhan bukanlah hal yang menakutkan seperti yang kita bayangkan. Tapi sebenarnya padang gurun adalah berbicara mujizatnya Tuhan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan pernah takut ketika kau menghadapi padang gurun. Saya tulis di sini Bapak Ibu dikasih Tuhan, rancangan Tuhan, gagasan Tuhan itu tidak pernah digagalkan karena corona. Dengar saudara, rumah tanggamu yang berantakan tidak pernah menggagalkan rancangan Tuhan yang terbaik terjadi dalam rumah tangga. Persoalanmu yang begitu kau anggap di ujung tanduk tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Corona yang mengerikan di dunia ini tidak pernah menggagalkan terjadinya pembangunan gereja. Logika terbalik, saudara yang kasih Tuhan. Perusahaan banyak tutup, orang bekerja banyak, PHK dirumahkan. Tapi kalau sudah rencana Tuhan itu digenapi, kalau sudah Tuhan mau, situasi corona pun tidak ada yang menggagalkan. Iblis berusaha menggagalkan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika engkau memahami, mengenal Tuhan lebih dalam, sebenarnya Tuhan itu tidak pernah gagal merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun situasi kita, Tuhan itu tidak pernah tawar hati dengan persoalanmu, tidak. Tuhan itu tidak pernah tawar hati ketika kau meninggalkan Tuhan, tidak. Yang menggagalkan rancangan Tuhan kita sendiri yang menjauh dari Tuhan. Makanya untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, ada satu pujian begitu. Makanya rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Tak ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku
seandainya Kapolresta Lubuk Pakam menyertai saya, walaupun ada razia saya nggak takut. Mau saya nggak pakai helm, mau sepeda motor saya nggak pakai kaca spion, mau nggak bawa SIM, saya tidak takut. Kenapa? Karena orang nomor 1 Lubuk Pakam ada bersama dengan saya. Saya tidak takut. Ini Yesus, Raja di atas segala raja yang menyertai di padang gurun. Wow. Walaupun bentuknya padang gurun, tapi dalamnya mujizat. Terkadang persoalan mujizat itu bentuknya persoalan datangnya. Datangnya tidak mengenakan, membuat kita menangis berurai air mata. Tapi setelah daripada persoalan itu kita memahami, oh terima kasih Tuhan, rupanya inilah rencanamu atas persoalan. Saya bersyukur kalau istri saya terkadang cerewet, karena lewat cerewetnya itu saya semakin kuat. Karena lewat cerewetnya itulah itu yang menguatkan saya. Saya semakin pegang tangan Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Yang kedua saudara kasih Tuhan, ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, siapa yang sering puasa sini atau sekali lah. Coba belajar Tuhan Yesus menghadapi padang gurun puasa. Saya di bulan ini 8 hari berturut-turut saya puasa Bapak Ibu. Saya kalau sudah puasa kasihkan puasa 8 hari saya. Saya begitu Bapak Ibu, ada persoalan saya puasa. Belajar dari Tuhan Yesus menghadapi padang gurun persoalan. Apakah itu? Rumah tanggamu sakit penyakit, apa itu? Pekerjaanmu puasa, belajar puasa. Apa itu puasa Pak? Puasa bukan seperti puasa yang kita lihat-lihat itu, tidak. Bukan karena menahan lapar. Puasa adalah tindakan iman, komitmen kita dengan Tuhan, itu puasa. Jadi Pak, bagaimana Pak? Atur sendiri hubunganmu dengan Tuhan. Mau berapa jam kamu puasa, atur sendiri. Karena itu komitmenmu, hubungan pribadimu dengan Tuhan. Karena puasa ada itu adalah berbicara tindakan kesungguhanmu. Ada persoalan puasa. Lihat ketika Raja Yosafat diserang oleh 3 negara, semua dikumpulkan berpuasa. Lihat ketika Yunus menyampaikan pesan kepada Raja Niniwe, karena kota Niniwe akan ditunggang balikan, semua dari raja sampai hewan puasa. Akhirnya Tuhan menyesal. Saudara yang kasih Tuhan, mengingatkan puasalah, belajar puasa, jangan gemuk-gemukkan perut begini. Puasa itu sehat. Apalagi situasi corona ini banyak puasa lah. Gula darah turun, dompet tebal, ya kan? Badan langsing sehat. Nah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak puasa lah. Jangan malas-malas. Puasa, ada persoalan puasa. Menghadapi padang gurun seperti puasa, banyak puasa. Ada kerinduanmu puasa. Menghadapi padang gurun harus puasa. Lihat Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Yang Tuhan mau bukan masalah 40 hari 40 malamnya. Berapa hari kau puasa, itu menandakan engkau sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat 1-2 harinya. Ketika kau komitmen, aku puasa Tuhan. Tuhan bukan melihat permintaanmu, tapi Tuhan melihat ketaatanmu. Itu yang membuat dia gak tahan. Oh ya, nah udahlah, aku kabulkan aja. Selesai. Karena sebelum engkau berpuasa, Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Tidak sedikit orang puasa sakit penyakitnya lenyap. Tidak sedikit orang berpuasa kandungannya diberkati oleh Tuhan hamil. Tidak sedikit orang berpuasa promosi jabatannya dinaikkan. Karena Tuhan tidak melihat permintaanmu,
ada kesungguhan kedekatan hatimu, kelumpuhan jasmanimu meminta pertolongan sama Tuhan. Engkau lumpuh tidak bisa untuk mencapai promosi itu. Aku lumpuh Tuhan, nggak mampu Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menegakkan aku mencapai promosi itu. Karena kalau dibandingkan Tuhan, lebih banyak orang sebenarnya lebih pintar dari aku. Tapi kenapa Tuhan harus promosikan aku? Karena Engkau spesial di mata Tuhan. Sebenarnya Engkau di bawah rata-rata. Tapi kalau Engkau dekat dengan Tuhan, Engkau diangkat. Itu yang membuat tertarik. Saudara yang kasih Tuhan, maka berpuasalah. Berpuasa. Ada kerinduanmu berpuasa. Berpuasa bukan masalah menahan lapar, ya lapar ya bukan, tapi ketaatan supaya engkau kuat menghadapi pencobaan ini. Lalu apa katanya? Setelah dia berpuasa, lalu datanglah si pencoba ini, si perusak itu. Udah gak mempan lagi, mau dipimpin roh Tuhan, kita berpuasa dekat dengan Tuhan. Masuk ayat ketiga, datanglah si pencoba ini. Udah gak mempan lagi. Jika engkau anak Allah, ini sosok pintaran, ya kan? Karena si iblis ini juga pintar. Iblis ini memang sudah warga negara surga pada saat itu. Cuma dia tinggi hati, sombong, maunya disembah, dicampakkan oleh Tuhan, ya kan? Maka terkutuk dia sampai nanti neraka di akhir zaman ini. Baru itu bagian dia, ya. Dia datang mencobai. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Tetapi apa katanya? Ayat 4, ada tertulis manusia hidup bukan dari, tetapi dari setiap firman yang keluar dari. Itu Bapak Ibu Negeri mengingatkan kita, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, sebenarnya hidup ini itu ditentukan oleh setiap firman Tuhan. Hidup kita ini bukan dari ini saja, makanan secara jasmani, tidak. Tapi ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, ini salah satu problem di zaman corona ini. Jujur ya, ini yang banyak melanda umat di muka bumi. Semua masalahnya hampir 90% masalah kebutuhan hidup. Dengar saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Apa katanya? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari. Bisa nggak kita nggak makan, nggak minum, hidup? Bisa. Kalau Tuhan katakan kuat, kau terjadi kuat. Karena otoritas mujizat ada di dalam kendali Tuhan. Kita tidak makan secara jasmani mungkin bisa lemas satu hari. Tapi ketika kita berpuasa hidup di dalam roh Tuhan, seperti Tuhan Yesus, tahan dia. Karena pada saat itu Yesus adalah berbicara manusia jasmani 100%. Dituntun oleh Allah Bapanya sendiri, yaitu Roh Kudus. Sehingga dia kuat menghadapi setiap tantangan persoalan. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita tetap fokus kepada kebenaran firman. Ketika engkau memahami dalam hidup ini kebenaran firman Tuhan, dengan sendirinya engkau akan memahami apa itu kekhawatiran tidak akan lagi mengganggu perjalanan hidupmu di dunia ini dalam mengikut Tuhan. Percayalah, ketika kebenaran itu sudah menghidupi hidupmu, engkau sudah mengalami Tuhan secara pribadi, percayalah, dengan sendirinya engkau akan memahami, oh iya ya, nggak perlu lagi khawatir. Memang terkadang khawatir, ya, supaya kita paham, itulah manusia dunia. Tanpa Tuhan kita khawatir. Tapi kalau terus kekhawatiran, supaya jangan tinggalkan Tuhan, itu maksudnya. Makanya Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari. Ayat 4, Tuhan Yesus menjawab,
ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap dari firman yang keluar dari mulut. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup kita itu dikendalikan oleh setiap firman. Ayat 5 saudara kasih Tuhan. Yang pertama, pencobaan tadi adalah masalah kebutuhan hidup kita ya. Yang kedua, kemudian iblis membawa kemana? Ke kota suci, menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memberitakan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkat batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, saya sampaikan di minggu yang lalu, ketika bangsa Israel diserang oleh orang Amalek, ternyata saudaraku, bangsa Israel bersungut-sungut pada saat itu. Pertama sekali mereka keluar dari tanah Mesir, pertama sekali pula mereka diserang oleh bangsa Amalek. Saudaraku, jujur, mental bangsa Israel bukan mental seorang peperangan, tapi budak pembuat batu bata. Untuk berperang itu mereka nggak ada terlatih. Yang ada budak, tukang apa ya, tukang mental budak lah. Tapi kenapa Tuhan bisa buat menang melawan orang Amalek yang begitu terlatih berperang? Karena ada Musa di sana yang selalu menuntun mereka supaya tetap mengandalkan Tuhan. Tapi ada dosa yang paling marah Tuhan kepada bangsa Mesir, bangsa Israel, bersungut-sungut mencobai Tuhan. Mencobainya bagaimana? Mereka berkata seperti ini, ketika Tuhan izinkan mereka melewati Rafidim itu tempat lembah, tapi airnya nggak ada, mereka kehausan. Lalu mereka berkata, apa nggak ada Tuhan kira-kira ini? Masa minum saja nggak ada Musa? Mereka melempari Musa. Tuhan marah. Saudara kasih Tuhan, sadar tidak sadar, Tuhan tidak mau kita mencobai Tuhan seperti ini. Mana ya Tuhan ini ya? Kok sudah sekian lama sepertinya Tuhan nggak ada aja. Itu sama saja kau mencobai Tuhan. Lalu Tuhan marah kepada Musa, ingatkan mereka, aku tetap menyertai mereka di padang gurun. Situasi corona seperti ini Bapak Ibu percayalah Tuhan ada. Kenapa Tuhan belum bisa membersihkan? Tenang, ada waktunya. Apakah Tuhan nggak bisa? Bisa. 1 detik saja begini selesai Indonesia bersih dari corona. Tapi Tuhan mau sebelum corona ini selesai, supaya manusia di Indonesia ini boleh mengenal Tuhan sungguh-sungguh lewat corona ini. Itu yang Tuhan mau. Makanya saudara yang Tuhan, jangan pernah mencobai Tuhan. Tuhan tidak suka seperti itu. Apakah ada Tuhan? Seolah meragukan penyertaan Tuhan. Mana Tuhan? Padahal Tuhan ada di dekat kita. Tuhan ada. Seperti waktu itu saudara yang kasih Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus ketika melewati danau Galilea, di tengah-tengah danau itu ada badai. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidur ada di perahu. Yesus, matilah kita, binasalah kita. Lalu Tuhan Yesus marah, dak korsea. Padahal sebelum itu mereka juga pernah mengalami mukjizat bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah takut. Percayalah, situasi seperti ini tetap ada Tuhan. Tuhan tadi di ayat 1, Tuhan menyertai di padang gurun. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya Ayat 8 saudara kasih Tuhan, kita akan masuk dalam kunjungan kudus. Dan iblis membawanya pula ke
atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat datang melayani. Saudara yang kasih Tuhan, ini berbicara tentang kemegahan dunia ini. Jabatankah, apakah itu harta? Saudara yang kasih Tuhan, hari Sabtu semalam saya melayani satu anak yang bekerja di tempat saya, umur 13 tahun. Singkat cerita saja Bapak Ibu, karena orang tuanya ini broken home, berantakan. Sampai sekarang orang tua laki-laki masih hidup, mamanya sudah meninggal. Bapak ini masih Kristen, marga suku Meang. Tapi anaknya dua yang di sini sudah pindah, beralih. Lalu saya tanya, kenapa dia bisa beralih? Latar belakangnya orang tuanya yang memang berantakan. Akibat orang tua berantakan, anak korban. Hati-hati, makanya rumah tangga. Jangan salahkan anakmu entah kemana dia, itu akibat ulah kita. Kalaupun sudah terjadi, jangan sesali, berdoa sama Tuhan. Karena nggak bisa kita ulangi lagi. Sejarah nggak bisa akan kita ubah lagi. Yang di belakang nggak bisa kita ubah, yang depan yang harus kita ubah. Lalu saya katakan, karena dia umur 13 tahun sudah pindah keyakinan. Karena hati saya ini nggak tahan. Dia masih lajang, sekitar umur 25. Dia bekerja di sana. Lalu singkat cerita, kenapa kau bisa pindah gini? Dia karena orang tuanya. Dia katakan juga kan semua samanya agama itu katanya. Lalu saya kasih tahu tidak. Lalu singkat cerita, saya mau terima Tuhan Yesus, saya doakan. Dia terima Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya katakan gini, kalau hanya untuk mencari harta dan jabatan, kemegahan di dunia ini, gak usah percaya Yesus bisa. Gak usah. Saya bilang, kalau untuk cari jabatan, cari makan, cari pangkat, populer, harta, gak usah kenal Yesus, bisa sediakan. Tapi apa istimewa? Yesus keselamatan masuk surga. Itu istimewa. Tidak ada di luar Yesus keselamatan. Roh Kudus jamah dia. Makanya Bapak Ibu saya doakan dia. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau keselamatan aja saja ada dalam Yesus, apalagi harta dunia ini. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, berikan hatimu untuk Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan. Itu yang Tuhan mau. Engkau akan kuat menghadapi pencobaan-pencobaan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak sedikit juga, saya juga akan sekuler. Ada penawaran seperti itu untuk saya demi sebuah jabatan. Saya bilang tidak. Kalau hanya untuk cari hartanya, di luar Yesus juga bisa kok. Orang Tionghoa hampir 1,4 miliar itu orang Cina itu nggak percaya Yesus. Kaya raya kok, iya kan? Orang Tionghoa yang di sana daratan Cina. Tadi saya, Bapak Ibu, ke pajak. Tadi dengan start. Duduk kami tadi. Makan apa? Pangsit. Sini Pak. Duduk kami sama. Dia cerita. Luar biasa. Betul-betul dia dipakai Tuhan sekarang untuk melayani Tuhan. Tahu Pak, kata dia, ini jujur hatinya. Harta kekayaan itu Pak, sampah sudah itu Pak, nggak ada artinya Pak. Dalam hatiku, wah ini betul di zaman Tuhan ini. Orang kaya ini tuh, Bang Jo tahu itu. Tapi penampilannya macam orang apa aja. Dia bilang gitu. Apa kata Rasul Paulus Pak? Apa yang ada sama aku itu udah kuanggap sampah Pak, setelah aku mengenal Kristus ini. Itu kalau udah orang kaya bilang gitu, saudaraku, wah ini Bapak ini luar biasa. Itu perusahaannya di Medan Star itu banyak itu.
Kalau miliar itu udah biasa lah, dia pegang-pegang miliar itu. Dia aja nyumbang ke apa saja, beli emas sudah berapa ratus juta ya. Tapi dia bilang tadi luar biasa. Baru saya dengar perkataan seperti itu. Sampah itu Pak, nggak ada artinya. Hanya bumi yang baru, dia katakan. Zaman ini nanti banyak orang dipakai Tuhan untuk menggenapi janji. Untuk itu saudara yang sedang, mari setiap kita supaya kita sungguh-sungguh berikan hidupmu untuk Tuhan. Kau selalu akan ku ragu Tuhan. Janjimu, ya kita akan masuk dalam perjalanan kudus. Haleluya, haleluya.